Apakah Anda merasa hidup ini semakin berat di usia senja? Seperti ada beban tak terlihat yang terus menekan bahu Anda setiap hari, membuat setiap langkah terasa lebih berat, dan senyum sulit terukir? Banyak dari kita di usia 70-an, bahkan 80-an, seringkali tanpa sadar masih memikul beban masa lalu, kekhawatiran masa depan yang belum tentu terjadi, atau bahkan harapan dan ekspektasi orang lain yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung. Hidup terasa seperti berjalan di atas lumpur yang lengket, padahal seharusnya kita bisa menikmati keindahan bunga-bunga di taman kehidupan. Tapi tahukah Anda, ada sebuah rahasia sederhana yang bisa membuat hidup Anda terasa jauh lebih ringan, lebih damai dan tentu saja jauh lebih bahagia. Rahasia itu bukanlah tentang mendapatkan lebih banyak hal, melainkan tentang melepaskan beberapa hal yang selama ini mengikat kita. Hal-hal yang tanpa kita sadari telah mengambil energi, kebahagiaan, dan kedamaian batin kita. Ini bukan tentang mengubah siapa diri Anda, melainkan tentang mengizinkan diri Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda yang sudah ada, tanpa beban. Dalam video ini, kita akan membahas 11 hal yang perlu kita lepaskan, terutama jika Anda berusia 70 hingga 85 tahun, untuk menemukan kembali sukacita dalam setiap hari dan menikmati sisa usia Anda dengan penuh kelegaan. Tetaplah tonton sampai akhir, karena ada satu hal yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Sebuah pandangan yang bisa mengubah segalanya. Mari kita mulai dengan hal pertama yang seringkali menjadi pemberat tak kasat mata dalam hidup kita, yaitu penyesalan masa lalu. Ingatkah saat kita muda mungkin ada keputusan yang terasa salah? Dulu mungkin kita menyesal tidak mengambil pekerjaan tertentu, tidak mengucapkan sesuatu yang penting kepada orang yang sudah tiada, atau mungkin ada kesempatan yang terlewatkan begitu saja. Beban penyesalan ini bisa menghantui kita terus-menerus, menarik kita kembali ke momen yang sudah lewat. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun merenungkan andai saja atau seharusnya begini. Pikiran-pikiran ini adalah energi yang terbuang percuma karena kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, terjadilah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah belajar darinya. Maafkan diri Anda. Anda melakukan yang terbaik dengan pengetahuan, pemahaman, dan kondisi yang Anda miliki saat itu. Setiap keputusan, bahkan yang terasa salah, telah membawa Anda ke titik ini, membentuk Anda menjadi pribadi yang sekarang. Terima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan Anda, ambillah pelajarannya dan biarkan sisanya mengalir pergi. Melepaskan penyesalan masa lalu adalah seperti membersihkan kotoran yang menempel pada sepatu Anda. Anda bisa berjalan lebih ringan setelahnya. Kemudian ada hal kedua yang tak kalah membebani, yaitu kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Setelah melepaskan masa lalu, seringkali kita justru terjebak dalam kecemasan akan hari esok. Bagaimana nanti? Apakah saya akan sakit? Bagaimana dengan keuangan? Apakah anak-anak dan cucu-cucu akan baik-baik saja? Kita seringkali membayangkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi, dan pikiran-pikiran ini bisa sangat menguras energi. Tubuh dan pikiran kita merespons seolah-olah ancaman itu nyata, padahal itu hanya ada di kepala kita. Di usia senja ini, kita punya kebijaksanaan untuk tahu bahwa banyak hal yang kita khawatirkan dulu tidak pernah terjadi, bukan? Masa depan adalah tempat yang belum kita jangkau, dan kita hanya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin di masa kini. Daripada membuang energi untuk khawatir yang tidak produktif, lebih baik fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan saat ini. Lakukan yang terbaik hari ini. Nikmati momen ini, dan percayalah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Percayalah pada proses kehidupan. Hidup akan membimbing Anda. Kekhawatiran adalah seperti kursi goyang. Ia memberi Anda sesuatu untuk dilakukan, tetapi tidak membawa Anda kemana-mana. Selanjutnya, hal ketiga yang perlu kita lepaskan adalah kebutuhan untuk selalu benar. Di usia kita mungkin sudah banyak mengalami, banyak melihat, banyak belajar. Wajar jika kita merasa memiliki banyak pengalaman dan pemahaman yang dalam. Namun, terkadang ini bisa berubah menjadi kebutuhan yang kuat untuk selalu memenangkan argumen, untuk selalu membuktikan bahwa kita adalah yang paling tahu atau yang paling benar. Baik itu dalam diskusi keluarga, dengan teman, atau bahkan di komunitas.
Ketika kita terlalu terikat pada keinginan untuk selalu benar, kita seringkali menutup diri dari sudut pandang baru, dari pemikiran yang berbeda, dan bahkan dari pembelajaran. Kita menjadi kaku, dan ini bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan. Coba bayangkan, betapa leganya jika Anda bisa membiarkan orang lain memiliki pendapat mereka sendiri tanpa merasa perlu mengoreksi atau membuktikan mereka salah. Kebahagiaan dan kedamaian batin kita jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan sepele. Terkadang, kebijaksanaan sejati adalah dengan mendengarkan, memahami, dan membiarkan ego kita beristirahat. Biarkan orang lain memiliki pandangan mereka, dan Anda bisa tetap tenang dalam kebenaran Anda sendiri tanpa harus memaksakannya pada orang lain. Melepaskan kebutuhan untuk selalu benar akan membuka ruang untuk lebih banyak cinta, pemahaman, dan harmoni dalam hidup Anda. Ini adalah tentang memilih kedamaian daripada drama. Berikutnya, hal keempat yang seringkali membebani pundak kita adalah ekspektasi orang lain. Seringkali, tanpa sadar, kita hidup untuk memenuhi ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin anak-anak berharap kita begini, cucu-cucu begitu, atau tetangga punya pandangan tertentu tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup di usia ini. Kita merasa harus selalu berperan sesuai keinginan mereka, memenuhi standar yang bukan kita sendiri yang tetapkan. Beban ini bisa sangat berat karena kita selalu berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri kita, atau mencoba menyenangkan semua orang. Tapi coba renungkan, apakah itu benar-benar membuat Anda bahagia? Apakah Anda merasa autentik dan damai saat mencoba memenuhi semua ekspektasi itu? Di usia ini, Anda telah melewati banyak hal. Anda punya hak untuk hidup sesuai keinginan Anda sendiri. Lepaskan beban untuk selalu menyenangkan semua orang. Fokus pada apa yang membuat Anda merasa damai, autentik, dan apa yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Ini bukan egois, ini adalah bentuk perawatan diri yang penting. Komunikasikan batasan Anda dengan lembut jika perlu, dan pahami bahwa kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri, bukan untuk diputuskan oleh orang lain. Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi memenuhi harapan orang lain. Berkaitan erat dengan ekspektasi orang lain adalah hal kelima, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita mungkin melihat teman sebaya yang masih aktif bepergian, atau tetangga yang memiliki kesehatan prima, atau bahkan kerabat yang tampaknya lebih sukses dalam hidup mereka. Kemudian, tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita sendiri dengan mereka. Mengapa dia bisa? Saya tidak. Atau hidupnya terlihat lebih bahagia daripada saya. Perbandingan ini adalah pencuri kebahagiaan yang sangat ulung. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, perjuangannya sendiri, dan berkahnya sendiri. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup orang lain. Membandingkan diri hanya akan menimbulkan perasaan tidak cukup, iri hati, atau kekecewaan. Daripada melihat keluar, lihatlah ke dalam diri Anda. Rayakan pencapaian kecil Anda, syukuri apa yang Anda miliki, dan fokuslah pada pertumbuhan pribadi Anda. Anda adalah unik, dengan perjalanan hidup yang unik pula. Hormati diri Anda, dan fokuslah pada kebahagiaan Anda sendiri, bukan pada bagaimana kebahagiaan orang lain terlihat dari luar. Ingat, rumput tetangga tidak selalu lebih hijau, mungkin hanya dirawat dengan pupuk yang berbeda. Kemudian, ada hal keenam yang sangat merugikan kedamaian batin kita, yaitu kemarahan atau dendam. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti Anda, atau situasi di masa lalu yang membuat Anda merasa marah dan sakit hati. Dendam adalah seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Ia tidak melukai orang lain, tetapi ia terus-menerus menggerogoti hati dan pikiran Anda sendiri. Mengendam kemarahan adalah seperti membawa bara api di tangan Anda. Andalah yang terbakar. Di usia ini, energi kita sangat berharga. Apakah Anda ingin menghabiskan energi berharga itu untuk menyimpan luka lama?
Memaafkan bukanlah tentang melupakan atau membenarkan tindakan orang lain. Memaafkan adalah tentang membebaskan diri Anda sendiri dari penjara rasa sakit itu. Ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Anda tidak perlu berhubungan lagi dengan orang yang menyakiti Anda jika tidak ingin, tetapi lepaskan beban emosionalnya. Maafkan untuk kedamaian Anda sendiri. Ini akan membebaskan Anda untuk merasakan lebih banyak cinta, sukacita, dan kelegaan. Biarkan hati Anda menjadi ringan, bersih dari beban kebencian. Hal ketujuh yang sering kali kita perjuangkan adalah ketidakmampuan untuk mengatakan tidak. Sejak muda, kita diajari untuk menjadi orang yang baik, penolong, dan selalu bersedia membantu. Di usia tua, kebiasaan ini bisa semakin sulit diubah. Kita mungkin merasa tidak enak jika menolak permintaan dari anak, cucu, tetangga, atau teman, meskipun kita tahu kita tidak punya energi, waktu, atau bahkan keinginan untuk melakukannya. Akibatnya, kita seringkali merasa lelah, stres, atau bahkan kesal karena terpaksa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ingatlah, mengatakan tidak dengan hormat bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan menjaga diri, menjaga energi Anda, dan menghormati batasan Anda sendiri. Anda berhak untuk memprioritaskan kesehatan dan kedamaian Anda. Latih diri Anda untuk mengatakan tidak dengan sopan namun tegas tanpa merasa bersalah. Anda bisa mengatakan, "Terima kasih atas tawarannya, tapi saya rasa saya tidak bisa melakukannya saat ini," atau "Maaf, saya tidak bisa membantu. Saya sudah punya rencana lain." Orang-orang yang peduli dengan Anda akan memahami dan menghormati keputusan Anda. Dengan mengatakan tidak pada satu hal, Anda sebenarnya sedang mengatakan ya pada diri Anda sendiri, pada istirahat yang Anda butuhkan, pada hobi yang Anda nikmati, atau pada waktu yang berkualitas untuk diri sendiri. Kemudian, mari kita bicarakan hal ke-8, yaitu keterikatan pada harta benda. Sepanjang hidup, kita bekerja keras untuk mengumpulkan harta benda, dari rumah, perabot, pakaian, hingga kenang-kenangan, dan itu wajar. Namun di usia senja, terkadang kita masih merasa terlalu terikat pada barang-barang ini, seolah-olah nilai diri kita tergantung pada apa yang kita miliki. Kita mungkin menimbun barang-barang yang tidak lagi kita gunakan, atau merasa sulit melepaskan sesuatu yang sudah usang hanya karena kenangan yang melekat padanya. Keterikatan ini bisa menjadi beban. Rumah terasa penuh, pikiran terasa sesak, dan kita menghabiskan energi untuk merawat, membersihkan, atau bahkan khawatir kehilangan barang-barang ini. Coba renungkan, apakah kebahagiaan sejati terletak pada benda mati? Kebahagiaan sejati datang dari pengalaman, hubungan, dan kedamaian batin. Mulailah melepaskan beberapa barang yang tidak lagi melayani Anda, yang tidak lagi memberi Anda kegembiraan, atau yang hanya menjadi beban. Anda bisa menyumbangkan, menjual, atau memberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Proses ini bisa sangat membebaskan, seperti membersihkan ruang di rumah Anda dan di dalam hati Anda. Ingatlah, kenangan ada di hati Anda, bukan di dalam kotak. Hidup lebih ringan berarti memiliki lebih sedikit yang perlu dikhawatirkan, bukan lebih banyak. Hal ke-9 yang seringkali menghantui kita adalah rasa bersalah yang tidak perlu. Terkadang kita merasa bersalah atas hal-hal di masa lalu yang sebenarnya di luar kendali kita, atau atas keputusan yang kita ambil dengan niat terbaik pada saat itu. Mungkin kita merasa bersalah tidak cukup membantu anak atau cucu, atau merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang dianggap tidak sempurna oleh orang lain. Rasa bersalah ini bisa menggerogoti kita, membuat kita merasa tidak pantas atau tidak berharga. Penting untuk membedakan antara penyesalan yang sehat, di mana kita belajar dari kesalahan, dan rasa bersalah kronis yang tidak produktif. Jika Anda sudah melakukan yang terbaik, atau jika situasinya di luar kendali Anda, tidak ada gunanya terus-menerus memikul beban rasa bersalah.
Berikan diri Anda izin untuk melepaskan beban ini. Ingatlah bahwa Anda adalah manusia dan setiap orang membuat kesalahan. Fokus pada kebaikan yang bisa Anda lakukan sekarang. Dan biarkan kebaikan itu menghapus bayangan rasa bersalah yang tidak perlu. Ini adalah tentang mengizinkan diri Anda merasa damai dan layak atas kebahagiaan. Selanjutnya, hal ke-10 yang perlu kita lepaskan adalah ketakutan akan perubahan. Di usia kita, hidup seringkali terasa lebih stabil dan kita mungkin lebih menyukai rutinitas. Ide tentang perubahan, baik itu pindah rumah, mencoba hal baru, atau perubahan dalam dinamika keluarga, bisa terasa menakutkan dan mengancam. Kita mungkin khawatir tidak bisa beradaptasi atau takut akan hal yang tidak diketahui. Namun, hidup adalah tentang perubahan yang konstan. Sungai tidak pernah mengalir mundur. Jika kita menolak perubahan, kita sebenarnya menolak kehidupan itu sendiri. Melepaskan ketakutan akan perubahan berarti membuka diri untuk petualangan baru, untuk pembelajaran baru, dan untuk pertumbuhan. Anggaplah perubahan sebagai kesempatan, bukan ancaman. Setiap perubahan membawa pelajaran dan pengalaman baru. Di usia ini, kita punya kebijaksanaan untuk memahami bahwa seringkali hal-hal baik datang dari luar zona nyaman kita. Peluklah perubahan dengan rasa ingin tahu, bukan dengan ketakutan. Peluklah Anda lebih kuat dan lebih tangguh dari yang Anda kira. Dan sekarang kita sampai pada hal ke-11 yang saya janjikan akan mengejutkan Anda. Ini adalah sesuatu yang seringkali kita yakini tanpa sadar, dan itu adalah salah satu beban terbesar yang kita pikul. Hal itu adalah persepsi bahwa Anda terlalu tua atau sudah tidak bisa apa-apa. Berapa kali Anda mendengar diri Anda sendiri atau orang lain mengatakan, saya sudah terlalu tua untuk itu, atau di usia segini, mau apa lagi? Ini adalah keyakinan yang membatasi, sebuah tembok tak terlihat yang kita bangun sendiri di sekitar potensi dan kebahagiaan kita. Usia hanyalah angka, yang jauh lebih penting adalah semangat, pikiran, dan hati Anda. Melepaskan persepsi ini berarti menyadari bahwa Anda tidak pernah terlalu tua untuk belajar hal baru, untuk mengejar hobi yang tertunda, untuk bertemu teman baru, atau bahkan untuk memulai sesuatu yang sama sekali berbeda. Ingatlah, nenek-nenek di desa yang masih aktif berkebun, atau kakek-kakek yang masih mengajar mengaji atau memimpin musyawarah, mereka tidak dibatasi oleh angka. Pikiran bahwa Anda terlalu tua adalah salah satu hal paling membatasi yang bisa Anda biarkan mengakar. Faktanya adalah kebijaksanaan dan pengalaman yang Anda kumpulkan selama puluhan tahun adalah harta yang tak ternilai. Anda memiliki sudut pandang yang unik, pelajaran hidup yang berharga, dan kemampuan untuk berkontribusi dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh generasi muda. Jadi, lepaskan gagasan bahwa Anda harus mundur atau menjadi tidak relevan. Sebaliknya, rangkulah usia Anda sebagai masa keemasan, masa di mana Anda akhirnya memiliki waktu dan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar Anda nikmati, tanpa tekanan dari pekerjaan atau membesarkan anak. Sobala kelas baru, pelajari alat musik, tulis memoir, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, Alta sekadar menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang Anda cintai. Anda tidak pernah terlalu tua untuk berkembang, untuk tumbuh, dan untuk hidup sepenuhnya. Kehidupan adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan setiap fase memiliki keindahan serta potensinya sendiri. Jangan biarkan angka menghalangi Anda untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian yang pantas Anda dapatkan. Jadi, kita telah membahas 11 hal penting yang bisa kita lepaskan untuk hidup yang lebih ringan, damai, dan bahagia di usia senja. Mulai dari penyesalan masa lalu yang mengikat kita, kekhawatiran masa depan yang belum tentu terjadi, kebutuhan untuk selalu benar yang menguras energi, beban ekspektasi orang lain yang tidak perlu kita pikul, kebiasaan membandingkan diri yang merampas sukacita,
kemarahan dan dendam yang hanya menyakiti diri sendiri, hingga ketidakmampuan mengatakan tidak yang menguras tenaga, keterikatan pada harta benda yang membebani, rasa bersalah yang tidak perlu yang menggerogoti hati, ketakutan akan perubahan yang menghambat pertumbuhan, dan yang paling penting, persepsi yang membatasi bahwa Anda terlalu tua. Ingatlah Bapak dan Ibu, perubahan ini tidak harus terjadi sekaligus. Setiap langkah kecil dalam melepaskan salah satu dari hal-hal ini akan membawa perbedaan besar dalam kesehatan mental, emosional, dan bahkan fisik Anda. Hidup ini adalah tentang perjalanan, dan di usia Anda memiliki kebijaksanaan, pengalaman, dan hak untuk menikmati setiap momen dengan penuh kelegaan. Bayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa semua beban ini, betapa lapang dada Anda, betapa ringan langkah Anda. Ini adalah hadiah yang bisa Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Anda telah bekerja keras seumur hidup, kini saatnya menuai hasil dalam bentuk kedamaian batin. Saya sangat ingin mendengar apa pendapat Anda tentang ini. Apakah ada di antara 11 hal ini yang paling sulit untuk Anda lepaskan? Atau mungkin ada hal lain yang Anda rasa perlu dilepaskan untuk hidup yang lebih damai? Bagikan pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, tolong berikan like pada video ini dan jangan lupa untuk subscribe ke saluran kami agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif dan bermanfaat lainnya yang kami siapkan khusus untuk Anda. Mari kita dukung satu sama lain untuk hidup yang lebih baik setiap hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingatlah selalu, Anda layak untuk hidup yang bahagia, damai, dan ringan. Hidupkan yang terbaik di setiap usia Anda.